Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Dan di episode kali ini kami sudah kedatangan tamu. Oke. Yaitu Bung Andi Rif. Terima kasih ya. Ada lagunya gimana? Saya nggak tahu tuh. Lagunya Raja. Raja ya. Judulnya Raja. Saya kira jadi Ian Kasela, kenapa jadi Raja? Aduh, baik lagi sama Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola. Pastinya cuma di Propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap banget. Aduh Kak, ini agak panas ya. Benar ya, kita lagi outdoor banget sekarang. Iya, lagi di outdoor, lagi di lapang golf ya. Iya. Dan ini Kak, lapang golf paling mahal di Indonesia. Wow. Iya, karena tuh ada direksi BPJS. Wah. Benar, harusnya ada pejabat-pejabat sih di sekitar Iya, sini. ada tuh. Ngomong-ngomong lagi golf ya Kak, gak ada hubungannya sih. Gak ada sih. Kenapa ya jadi kok golf ya? Sebenarnya kita mau ngomongin soal fenomena di sepak bola Kak. Wah. Yaitu ketika sepak bola mencetak 3 Gol. Jadi di sepak bola ini 3 gol tuh jadi spesial Kak. Betul. Bahkan ada istilah khusus. Istilah sendiri. Namanya adalah hat-trick. benar banget. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa namanya hat-trick? Iya. Kenapa bukan 3 gol? Benar, kan 3 gol harusnya. Soalnya kan kalau trika panas ya. Waduh, bukan dong. Kalau tripping tuh Wah, jadul banget itu. ya udah juga. Nah, si hat-trick ini ternyata punya sejarahnya sendiri. Betul. Kenapa bisa disebut hat-trick? Karena istilah hat-trick ini bukan berasal dari olahraga sepak bola sebenarnya bukan sepak betul, bola. tapi dari istilah kriket. Sebenarnya Benar. kalau kriket itu lebih enak pakai cengek ya. Bukan dong, itu kroket. Itu kroket, Aduh. iya. Beda lagi. Karena si hat-trick ini di kriket sebenarnya istilah yang diberikan bagi pelempar atau bowler yang berhasil mengenai tiang dengan 3 lemparan beruntun. Oke. Ini kalau kalian yang tahu kriket ya, jadi ketika si bola yang dilempar itu mengenai tiang secara beruntun, setelah 3 kali lemparan disebutnya hat-trick. Iya, betul. Terus kenapa ya disebutnya hat? Iya, hat. Iya. Alias Trick. topi. Apakah hat-trick itu dia si pemain kriketnya pakai topi? Iya, Makanya disebut hat-trick. benar banget. Dan kenapa bukan cat atau kucing? Wah. Gak ada bungatnya. Bukan Ini kita dong. ambil definisi dari Oxford English Oke. Dictionary Kak. Jadi istilah ini bermula pada 1858 ketika pemain kriket bernama Haji Stephenson. Bukan dong. Haha, ini bukan Haji H-nya ya. Bukan. Iya, H Stephenson, Oke. nggak tahu apa H-nya. Jadi dia ini berhasil melempar bola dan mengenai tiang sebanyak 3 kali Kak. Jadi para penggemar ini lalu membelikannya topi sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilannya itu. Jadi bukan dia yang pakai topi duluan ya. Bukan yang pakai topi duluan, tapi penggemar yang ngasih topi itu. Dan sejak saat itu istilah kena 3 kali itu disebutnya hat-trick. Hat-trick, Gitu. keren. Nah, sebenarnya si hat-trick ini juga gak muncul di kriket doang, tapi aja juga di hoki. Hoki. Ya, olahraga hoki. Nah, di hoki ini istilah ini muncul di koran pada akhir 1930-an. Jadi waktu itu di Hockey Hall of Fame menyebut istilah hat-trick sebagai berasal dari pebisnis Toronto. Oke. Benar, namanya Semi. Udah gak nyanyi ya? Bukan, Semi Siregar bukan. Ini Semi doang nih, saya juga tahu deh. Jadi dia tuh mempromosikan bisnisnya dengan memberikan topi bagi pemain yang bisa mencetak 3 gol dalam pertandingan NHL, waktu kejuaraan hoki ya di National Toronto. Hockey League. Benar, di Toronto. Jadi sama kayak yang tadi di kriket, tapi ini mah diberikan sebagai penghargaan. Diberikan sebagai penghargaan. Betul. Nah, ternyata kan si Semi ini nggak random gitu. Tiba-tiba dia ngasih topi kan random banget kan. Jadi sebelumnya ada pemain Chicago Blackhawks namanya Alex Caleta. Dia datang ke tokonya si Semi. Oh, toko topi ya. Toko topi. Dia tuh Kak menyukai topi fedora, tapi gak punya uang. Waduh, Gitu. fedora kan topi mahal ya. Topi mahal, Betul. daripada dia mencuri kan. Iya. Akhirnya dia bilang sama si Semi, Sam, aku pengen tapi gak punya duit. Si Seminya bilang bahwa, oke, aku kasih ini gratis. Aku kasih fedoranya gratis, asal kamu mencetak 3 gol. Jadi taruhan ya. Jadi taruhannya. Dan hebatnya, si Caleta ini dia berhasil mencetak 4 gol di pertandingan motivasinya demi topi fedora tadi. Keren. Jadi dia pun berhasil mendapatkan fedora yang dia inginkannya itu secara gratis. Lewat janjinya si Semi itu ya kayak. Dan koran-koran setempat menyebut kalau itu tuh 4 gol yang dicetak sama Caleta tuh sebagai hat-trick alias trik buat ngedapetin hat. Oh, trik hat. Buat ngedapetin hat karena dia dapat fedora. Benar. Karena kebayangkan kalau misalkan si Caleta pengennya bukan fedora Kak, Oh, tapi Ferrari. wah, itu kan jadi Peratrik sekarang Peratrik, disebutnya. iya. Oh iya, kenapa dia gak minta yang mahal aja ya? Kalau tahu gitu. fedora aja nggak kebeli. Iya juga. Nah, balik lagi ke sepak bola. Si hat-trick di sepak bola ini mulai diperkenalkan ketika
maksudnya ketika sekarang dikenali dengan 3 gol, ketika di waktu 60 atau 90 menit mereka bermain. Ya, menit, betul. Ya. Tapi di babak penalti biasanya adu penalti tuh si gol yang dicetak oleh pemain yang mencetak misalnya 2 gol, itu tuh tidak dihitung. Cuma di waktu normal sama babak tambahan aja. Okay. Nah, tapi di bedanya di beberapa kompetisi juga budayanya berubah juga, jadi bahwa disebut hat-trick adalah mencetak gol secara beruntun. 3 golnya secara beruntun. Betul. Jadi kalau misalnya keselang lagi ada pemain lain yang mencetak gol di antara 3 gol itu gak disebutnya hat-trick. Hat-trick itu ketika disebut beruntun gitu. Emang benar sih ya, karena ada di beberapa budaya juga ya. Betul. Jadi disebutnya sebagai perfect hat-trick. Oh, perfect lagi ya ini. Perfect hat-trick. Jadi itu tuh hat-trick ketika dicetak oleh 1 kaki kiri, 1 kaki kanan, satu kaki sapi. Bukan dong, kenapa tiba-tiba bawa kaki sapi dia? Satu lagi pakai kepala di sundulan gitu. Ya. Nah, terus di Jerman ini ada istilah Lupenreiner atau Titan Zirah. Wah, bukan. Itu Ernst Kreger. Oh, bukan. Itu Reiner ya. Atau artinya flawless hat-trick. Wow, flawless hat-trick. Jadi kondisi ini tuh terjadi ketika hat-trick ini dicetak cuma kata di satu babak dan dicetak beruntun. Jadi kalau misalnya pemain lain atau kitanya kebobolan tuh nggak disebut sebagai hat-trick gitu kan. Betul. Nah, ada juga hat-trick pertama nih di pertandingan internasional. Ini tuh terjadi pada tahun 2 Maret 1878. Oh, udah lama banget. Udah lama banget oleh John McDougall. Waktu itu Alika masih ngelawan company ya? Wah, waktu itu saya masih berupa niatan Allah. Belum ada saya. Jadi pada 2 Maret 1878 ini John McDougall membela negaranya Scotland menghadapi Inggris. Benar. Jadi di pertandingan itu hat-trick pertama di Piala Dunia terjadi kan. Di internasional ya. Benar. Waktu itu Bord Patenaude menjebol gawang Paraguay di match kedua. Yang mana Patenaude membawa Amerika Serikat menang 3-0 dan lolos ke semifinal. Itu pertama di ajang bergengsi ya Piala Dunia. Nah, ada fakta menarik Kak, bahwa cuma ada 2 pemain yang bisa mencetak hat-trick di final Piala Dunia. Yang pertama adalah Geoff Hurst yang membela Inggris di Piala Dunia 1966 menghadapi Jerman Barat waktu itu Kak. Udah lama juga. Dan yang kedua adalah Carl Lloyd yang membela Amerika Serikat di Piala Dunia Perempuan 2015 ketika menghadapi Jepang. Itu keren banget yang bisa hat-trick di final Piala Dunia lagi kan. Pasti bergengsi lah, bergengsi ditonton banyak orang, betul. Nah, ada juga rekor hat-trick tercepat. Berarti ini dia udah mah beruntun, cepat banget gitu, betul. Jadi rekor hat-trick ini terjadi pada tahun 2013. Yang mana dicatatkan Alex Storr. Benar. Ini bukan bukan yang bawa palu itu bukan ya. Ini Alex Storr yang waktu itu bertanding di kompetisi Meadowhall Sunday League One dan membela Rawson Spring. Nih Rawson Spring ini si Thor tadi mencetak gol yang cepat karena dia mencetak gol pada menit ke-11, lalu 30 detik berikutnya pada menit ke-12 dan juga 10 detik berikutnya lagi. Dalam kurun waktu 3 menit itu dia mencetak 3 gol beruntun. Dan waktu itu menang Rawson Springnya 7-1 atas Win. Betul. Namanya Win tapi kalah ya. Iya juga. Tolong ganti nama tim Anda. Nah, ngomong soal yang hat-trick tercepat tadi, itu sebenarnya bukan hal baru sih Kak. Pemain waktu itu masih 20 tahun itu. Soalnya 3 hari sebelumnya dia mencetak hat-trick juga Kak. Dalam waktu 3 menit dalam kemenangan 7-0 atas Pennington Church. Iya benar. Jadi udah sering banget sekarang pemain mencetak hat-trick. Nah sekarang sering berganti zaman yang tadi kita sejarahnya mendapatkan topi atau istilah hat-tricknya. Sekarang penghargaannya udah bukan topi lagi. Jadi misalnya kalau di sepak bola ketika ada orang yang mencetak hat-trick dia membawa pulang bola yang dipakai di pertandingan itu. Jadi sebagai penghargaan lah di match itu dia bersinar lah atau man of the match gitu. Namun kalau misalnya di pertandingan itu misalnya ada 2 orang yang mencetak hat-trick, gimana ya? Apakah dibagi 2? Betul atau harus sweet? Kan bingung ya. Benar. Jadi kalau nggak salah tuh emang nggak ada aturannya Kak. Yang itu tidak tertulis lah. Tidak tertulis benar. Ini contohnya pada pertandingan Empoli lawan Juventus yang berakhir 3-3 pada 25 Januari 2004. Uniknya 3 gol di 2 tim ini dicetak oleh orang yang sama. Orangnya sama ya, maksudnya 2 orang yang sama. 2 orang yang sama. Yaitu Thomas Sorochi yang mencetak gol buat Empoli dan David Trezeguet yang mencetak buat Juventus. Tapi berdasarkan konsensus umum ya Kak ya. Jadi pencetak hat-trick yang pertama kali nih
yang bisa dapat bola pertandingan. Lagian kan kalau misalkan bola pertandingan mah nggak seberapa ya. Bisa dibeli sih. Bisa dibeli lah. Pemain internasional ya. Bener, beda lagi Kak kalau hadiahnya fee 10.000 dari paket bansos COVID-19. Waduh, Kak. yang itu mah banget Kak. Enggak, keburu dipotong. Iya. Aduh Kak, menarik banget bahasan kita di segmen yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Kita bakal nonton direksi BPJS. Oke, kita jadi kacang dulu. Ya.